Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus keluarga dari almarhum Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar, putra-putrinya dan anak cucunya, menantunya, para murid-muridnya, para muhibbinnya, yang semoga antum semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayah untuk melanjutkan perjuangan dan akhlak budi pekerti yang dimiliki oleh Habib Idrus bin Ahmad Mutahhar. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dari haul bagi kita sebagai keturunannya dan murid-muridnya dan pecintanya adalah kita mengambil cahaya dan mengambil teladan athar yang sudah beliau lakukan ketika beliau hidup. Setiap ulama, setiap pewaris dari Nabi SAW, apalagi seperti Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar yang merupakan keturunan atau dzurriyyah dari junjungan kita Nabi SAW, itu ada pantulan cahaya junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW kepada pribadinya. Jadi agar kita sisa dari hidup kita ini juga kita mendapatkan pantulan cahaya Rasulullah, maka kita mengambil dan mendekat, mencontoh dan meneladani orang yang sudah mendapatkan pantulan cahaya Nabi itu. Dan ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah siratal mustaqim. Kita setiap hari diwajibkan untuk membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ditafsirkan oleh Allah di dalam ayat berikutnya. Siratal mustaqim itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalannya manusia-manusia yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau-beliau itu. Jadi siratal mustaqim itu jalan percontohan, jalan keteladanan pada manusia yang mereka sudah mendapatkan anugerah dari Allah. Nah, supaya kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti jalannya manusia itu. Itu siratal mustaqim. Tanpa kita mengikuti, ya, membuntuti, menteladani, mencontoh jalannya orang-orang atau manusia-manusia yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah itu, kita juga tidak akan dapatkan nikmat. Berarti kita keluar dari siratal mustaqim. Di dalam ayat yang lainnya dirinci oleh Allah pribadi-pribadi manusia tadi itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Siapa itu an'ama Allah 'alaihim itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Fa hasuna ulaika rafiqa. Ditegaskan lagi, fa hasuna ulaika rafiqa. Tegaskan sama Allah. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya
orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu, mereka itu ya akan bersama orang itu, orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan bersama manusia-manusia yang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah untuk mereka-mereka. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Faulaika ya. Fahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman rafiq. Rafiq itu adalah teman setia. Teman setia adalah teman yang sehati, seperjuangan, seketoladanan, serupa sifatnya, pikirannya, manhaj hidupnya, lifestyle-nya sama. Dan itulah yang terbaik. Faulaika hawahasuna ulaika rafiqa. Teman yang terbaik, toladan yang terbaik ya adalah mereka-mereka tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi setelah kita keluar dari hal ini, maka kita harus mengambil pelajaran dari manaqib yang sudah tadi dibacakan, dari sambutan Pak Kiai Zamroni tadi yang sudah diceritakan bagaimana sifat sahibul haul Al-Habib Idris bin Ahmad Al-Mutahhar, kita bawa. Karena berarti antum berjalan ya, lokomotif pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian gerbangnya adalah para sahabat, para ahli bait, para aulia al-salihin, terus kepada sampai kepada Habib Idris. Antum nyambung situ sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lepaskan. Ya, kalau antum lepas berarti antum akan keluar dari siratal mustaqim. Siapa yang lepas? Orang-orang yang mengikuti jalannya orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yang tidak mengikuti jalan mereka. Siapa yang sesat? Adalah orang yang nyeleweng dari ajarannya beliau-beliau itu. Begitulah para jamaah yang dimuliakan Allah, makna di dalam kita menjalankan haul supaya kita terus istiqomah di dalam siratal mustaqim. Al-haul, makna haul itu sebenarnya haul yang selalu berulang dalam 1 tahun. Ya, datangnya haul berulang 1 tahun lagi. Karena perjalanan kita dalam 1 tahun, barangkali keturunannya, barangkali murid-muridnya atau para muhibbinnya mulai tidak terang dan tidak jelas karena ada debu-debu pikiran-pikiran yang kotor, debu-debu perilaku yang tidak jelas, atau informasi-informasi dari sosial media ataupun dari pergaulan, dari situasi dan kondisi yang tidak jelas. Kembalilah ke haul. Kita tahu, oh begitulah ayah saya, oh begitulah guru saya, oh begitulah teladan saya, maka akan kembali lurus kembali. Ya, seperti itu. Fadzakir fa idza dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, salah satu makna kalau kita haul atau ziarah kubur wali-wali Allah itu baca Yasin. Ya, di antara ada Yasin, banyak sekali makna yang dilihat, di antara satu ayat ini. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah menghidupkan ya orang-orang yang mati. Ya, menghidupkan orang yang mati. Orang yang mati itu bisa dihidupkan oleh, ada 2 makna. Makna yang pertama, ketika nanti di hari kebangkitan, orang-orang yang wafat ini semua hidup. Tiup-tiupan sangkakala yang pertama, semua yang hidup mati.
dan semua yang ada di alam semesta hancur. Tiupan sangkakala yang kedua, yang mati hidup kembali, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nahyil mauta. Kemudian setelah dihidupkan itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka, ditimbang amalannya, apa yang sudah mereka perbuat, maqaddamu wa naktubu maqaddamu, dan kami sudah catat itu, naktub maqaddamu, apa-apa yang sudah mereka lakukan berupa salat, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, ya, wa atharahum, dan juga asar mereka itu dicatat oleh Allah. Bukan amalan, kalau salat itulah amalan dia sendiri, itu maqaddamu, dia berbuat sendiri, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, itu kan dia berbuat sendiri, maqaddamu itu. Wa atharahum, yang dilakukan oleh keturunannya atau santrinya, asar. Habib Novel dan saudaranya dan murid-muridnya Habib Idrus ngajar, karena dulu diajari Habib Idrus, itu asar. Ya, bikin maulid, bikin haul, bikin pengajian, bikin durus, ya, dars yang ada di rumahnya dilanjutkan, maulid yang dulu dilakukan, ya. Kemudian masjidnya hidup, pesantrennya hidup, majelisnya hidup, itu asar. Itu juga ditulis oleh Allah, dan itu akan Allah tunjukkan nanti di akhirat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in, dan semuanya, hal yang kecil yang besar, baik atau buruk, wa kulla syai'in wa kulla syai'in ahsaynahu, kami semuanya komplit, ahsaynahu, tidak ada yang lepas, ya, fi imamin mubin, dalam catatan Allah, dalam catatan asli, buku catatan kita, fi imamin mubin, sudah ada, tidak bisa lepas. Maka para jamaah yang mulia, kita jangan berbuat sesuatu yang buruk, yang jahat, yang dosa, atau kita jangan ngajari orang berbuat dosa. Kita berbuat dosa itu maqaddamu, apa yang kita lakukan itu berbuat dosa. Wa'alafu bikum, pokoknya ada orang berzina, minum keras, berjudi, itu maqaddamu, dengan yang jelek, mencuri. Wa atharuhum adalah bekasnya, asarnya, ngajari orang judi, ngajari orang mencuri. Nah, itu jadi ada amal jariah yang baik dan ada amal jariah yang buruk. Amal jariah, amal yang nyambung. Ya, itu lah. Nanti akan ditulis di akhirat dan kita akan baca. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, makna yang kedua, inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwa banyak orang yang wafat tapi masih hidup. Banyak orang yang wafat tapi hidup. Siapa itu orang wafat hidup? Ya jelas para nabi dan para rasul itu wafat tapi hidup. Antum tahu Rasulullah itu hidup. Dari mana Rasulullah hidup? Kita lihat umatnya selalu memuji Rasulullah, umatnya menghidup-hidupkan Rasulullah, ya, mentaatinya, mengikuti jalan hidupnya. Ini Rasulullah hidup. Lebih hidup daripada orang yang wafat seluruh alam semesta. Hidup semua dengan amal-amal itu. Demikian juga orang yang mengikuti Rasulullah, jadi wali-wali Allah, jadi ulama-ulamanya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang hidup, bukan orang yang. Maka syuhada itu adalah orang yang hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Allah tidak rela, Allah tidak ridha antum menyebutkan orang yang qutilu fi sabilillah, meninggal dunia di jalan Allah, itu amwat, mereka orang mati. Tidak, bal ahya'un inda rabbihim, mereka orang yang hidup di sisi Tuhannya. Yurzakun, dan dapat rezeki. Yurzakun itu fi'ilnya mudhari', berarti yufidul istimrar, terus menerus beliau itu mendapatkan rezeki dari Allah, naik pangkatnya, naik derajatnya, naik kedudukannya di sisi Allah setiap detik. Dari apa? Dari maqaddamu alaihi wa atharuhum.
dari apa amalnya dan apa yang dulu kesan-kesan dari perbuatannya, jasa-jasa yang beliau lakukan seperti beliau hidup. Sekarang ini Habib Idrus bin Ahmad hidup. Sekarang ini hidup. Dari mana? Dari putra-putranya. Membuat hal, putranya bikin maulid, putranya bikin hidup. Asar beliau hidup. Nasihat beliau masih hidup. Cetakan beliau hidup. Maka manfaat beliau hidup. Itulah hidup namanya. Santri-santrinya dakwah ke sana, dakwah ke sana, dakwah ke sana, dakwah ke sana. Hidup itu. Dan begitulah semua ulama-ulama dan aulia salihin hidup. Nun inna nahnu nuhyil mauta. Kami hidupkan orang-orang yang mati. Mati jasadnya, tapi hidup maknawinya. Hidup sifat-sifatnya, hidup ketoladannya, hidup karyanya, hidup hasil cetakannya, hidup jasa-jasanya. Ya, begitu para jamaah mulia. Jadilah orang yang hidup, yang dihidupkan oleh Allah disebabkan ma qaddamu alih, apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat, dan apa yang sudah kita cetak kepada yang lain. Para jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, begitulah makna dalam kita menjalankan hal ini. Alangkah luar biasanya nih, para ulama, para habaib, para wali-wali Allah meninggal dunianya secara jasadnya, ya, tetapi manfaatnya lebih hebat dari orang yang hidup itu sendiri. Mohon maaf para jamaah mulia, banyak orang hidup tapi mati, banyak orang mati tapi hidup. Saya dan antum kira-kira golongan yang mana? Ya, orang hidup tapi mati, hidupnya jadi beban. Kehidupan orang itu jadi beban. Beban dari keluarganya karena tidak bisa diambil dari apa-apanya. Ilmunya tidak bisa diambil karena tidak berilmu. Kenapa tidak berilmu? Ya karena dulu dia malas, tidak mau belajar. Padahal Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ilmu itu wajib dilakukan untuk ilmunya tidak bisa diambil. Nasihatnya tidak bisa diambil. Taruhlah ilmu itu ilmu agama, tapi nasihat yang berubah sebuah ide, sebuah keahlian, nukangkah, ya kan, bertanikah, berkebun atau berternak, dia punya keahlian, sehingga tidak bisa diambil keahliannya di dalam sebuah bidang tertentu. Tak manfaat. Kemudian nasihatnya tidak bisa, ilmunya tidak bisa. Oh, sahsiahnya dia punya wibawa, dia bisa mengamankan keluarga. Ada orang itu aman, masyarakat aman karena dia punya kewibawaan. Tidak ada juga, tak punya kewibawaan, tidak punya peran apa-apa di keluarganya dan juga di masyarakatnya. Ya, tapi justru kadang-kadang sudah kayak begitu bikin beban saja. Masyarakat rusak gara-gara orang itu. Masyarakat bingung gara-gara orang itu. Ini orang mati sebelum dia mati sesungguhnya. Fa ajsamuhum ya qabla al-kuburi kuburu, kata ulama. Ajsamuhum qabla al-kuburi kuburu. Jasadnya ini sebelum kuburan ini jadi kuburannya dia. Karena rohanianya mati, jasadnya jadi ngubur rohnya. Pikirannya mati, jasadnya kuburannya dia. Idenya mati, jasadnya jadi kuburannya dia. Kemudian keahliannya pun tidak ada, jasadnya jadi kuburannya dia. Ya, sebelum kuburan yang sesungguhnya di dalam tanah ini. Para jamaah mulia, jangan jadi orang seperti itu. Dan jangan jadi kita punya keturunan orang yang seperti itu. Ya, jadilah orang yang meninggalnya saja menghidupkan orang lain. Bukan dia hidup, bahkan beliau menghidupkan orang lain. Inspirator dia orang.
Begitu mendengarkan manakibnya, orang-orang yang malas jadi bangkit. Begitu mendengarkan manakibnya, jasanya dan hasilnya, ilmu-ilmunya, peninggalannya, anak-anaknya yang dulu biasa-biasa jadi bangkit, jadi semangat. Itu jundun min junudillah, kata ulama. Salah satu tentara dari tentaranya Allah itu apa? Manakibnya orang salihin. Maka manakibnya para ulama, manakibnya orang-orang besar. Manakibnya itu merupakan inspirator dalam kehidupan yang manfaat, apalagi dalam bidang agama. Bapak Ibu yang mulia, pupung kita masih hidup, masih ada waktu. Jadilah orang seperti itu, supaya antum masuk di dalam ayat ini. Ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Antum dihidupkan oleh Allah dengan berkahnya Allah, ya, dengan berkahnya Rasulullah, dengan berkahnya para guru-guru. Kita dihidupkan oleh Allah dari apa yang sudah kita lakukan dan dari jasa yang kita cetakkan di dalam hidup kita ini, kita tuangkan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba antum bisa lihat wali-wali yang agung yang besar. Sini ada Sunan Kalijaga, ya, ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria yang di Jawa Tengah. Jawa Barat sana ada Sunan Syarif Hidayatullah, Jawa Timur ada Sunan Ampel. Coba bayangin, beliau wafat kira-kira 600 tahun yang lalu, 500 sampai 600 tahun yang lalu wafatnya. Tapi wafatnya beliau, berapa juta orang dapat rezeki dari beliau. Betul gak? Satu, orang-orang yang jualan di sekitar Ampel itu, jual korma, jual serban, jual sarung, jual makanan, jual minuman, jual macam, itu kira-kira kalau 100 orang lebih loh, dia laku. Kenapa? Para terziarah Sunan itu datang ribu-ribu tiap hari. Mereka perlu jajan, mereka perlu oleh-oleh, mereka karena barokahnya Sunan mereka itu bisa hidup. Dari barakahnya Sunan, orang yang ziarah tawasul, kabullah doanya. Yang punya mobil disewa, sopirnya bisa hidup, tukang parkirnya hidup, tukang becaknya bisa hidup, pemerintah daerah dapat penghasilan. Itu setiap hari Sunan Ampel itu mungkin ngopeni ada ratusan atau ribuan orang dikasih makan oleh Sunan Ampel. Beliau wafat dari 600 tahun lalu sampai detik ini, Pak. Diakui atau tidak diakui? Benar apa enggak? Dari Sunan Ampel itu hidup persis dari Arab. Inna nahnu nuhyil mauta, kami hidupkan orang yang mati itu. Hidup secara makna. Kenapa? Itu asarnya Sunan Ampel itu. Begitu Pak. Banyak orang insaf, banyak orang sadar, banyak lagi yang zahir ataupun yang batin. Ya, itu percikan dari nurnya Rasulullah SAW. Jangan tanya kalau Nabi besar agung Muhammad SAW, beliau sumber. Wa kullu min rasulillahi multamisun, cipratan. Ya, mungkin bahar atau raswan. Baharnya Rasulullah atau raswan atau percikan. Percikan daripada Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, maka hubung kita hidup ini, kita masuk bahrunya Rasulullah, lautannya Rasulullah. Atau minimal kalau antum tidak mandi di lautan Rasulullah, janganlah sampai kita tidak dapat raswan minad diyani, tidak kita mendapatkan percikan dari sumbernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Idrus ini ya masuk dalam bahrul Rasul, ya, sehingga beliau basah, sehingga antum semua ini hadir dari barokah beliau. Hadir dari barokah beliau. Hiduplah seperti beliau. Berjuang mencari ilmu, berjuang dan juga menyebarkan ilmu. Maka insya Allah kita nanti di akhirat akan bersama beliau. Janji Allah, itu janji Allah. Bapak Ibu yang mulia,
minimal. Kali kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Siapa itu orang alim? Orang alim adalah orang yang mewarisi ilmunya Rasul dan mewarisi amalnya Rasul dan sifatnya Rasul. Itu orang alim. Bukan hanya ilmu. Alim itu bukan hanya itu. Karena innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu ulama. Jadi ulama yang sesungguhnya punya ilmu dan punya sifat. Dan beliau berjalan, bekerja, berfungsi dan bertugas sebagaimana dulu dilakukan Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi? 3. Jadi kalau ulama tidak melakukan 3 itu, ya belum jadi ulama yang sesungguhnya. Apalagi ulama ini berjalan selain daripada itu, ya bukan lagi. Ulama itu warasatul anbiya. Maka pewarisnya Nabi, para Nabi dan imamnya para Nabi adalah Nabi SAW harus jalan ketiga. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi kiai, habib, ulama harus menjalankan tugas 3 ini. Kun aliman, kalimat jadilah kamu orang alim, jadi orang yang bisa jalan ini. Membacakan ayat-ayat Allah kepada umat, mensucikan jiwa umat dari kotoran batin, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari Quran dan sunnah. Itulah ulama. Tidak punya tugas lain kecuali itu. Mati untuk itu, berjuang untuk itu, berkorban untuk itu. Yatslu alaihim ayatihi, berdakwah ilallah, wa yuzakkihim, jadi imam tariqah, mursyid, mensucikan jiwa orang, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, jadi muallim, ngajari fikih, ngajari hadis, ngajari Quran, ngajari tauhid, ngajari tajwid dan lain sebagainya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu ulama. Kata Nabi, kalau kamu belum bisa seperti itu, au muta'alliman. Yang kedua, derajat kedua, atau jadilah orang yang mau berjalan seperti jalannya beliau, orang alim tadi itu, muta'allim. Muta'allim itu, kalau alim sudah jadi, kalau muta'allim berjalan menuju jalannya beliau itu. Di antaranya hadir majelis. Antum hadir majelis hal ini, antum muta'allim. Ada majelis rutinnya Habib Novel yang dilakukan oleh beliau dulu, Habib Idrus dilakukan Habib. Itu antum muta'allim. Hadir majelisnya Habib Fulan, Kiai Fulan, datang belajar, duduk. Itu muta'allim. Namanya muta'allim kita. Dan bukan hanya belajar. Muta'allim itu hanya belajar, tapi niru yang dilakukan gurunya, niru yang dilakukan, supaya apa? Vibrasi guru itu datang pada kita, ya, share-nya guru itu datang pada kita. Kalau kita duduk sama guru, perhatian, cinta, nanti share-nya guru masuk pada kita. Antum akan bisa berbuat seperti itu atau lebih dari itu kalau Allah kasih taufik. Banyak orang-orang murid yang beliau punya kehebatan lebih dari gurunya. Banyak. Siapa dia? Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu dulu ketika beliau masih kecil dan masih remaja, belajar kepada guru-guru tua-tua. Sampai pada waktunya Al-Habib Abdullah Haddad sudah dewasa, besar, 40 tahun ke atas, guru-gurunya itu ngaji pada Habib Abdullah Haddad. Dan ngambil ilmu tariqahnya dan diajari tentang usul kepada Allah oleh Habib Abdullah Haddad. Itu banyak orang seperti itu. Diawali dari muta'alim sampai kepada melebihi gurunya. Awal muta'alim. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wah saya sudah tua. Kadang-kadang saya itu ada kesibukan. Ada kesibukan ini dan kesibukan itu, tidak lagi sempat untuk kita belajar. Ya sekali-kali lah bisa, tapi kalau terus-terusan tidak bisa. Nah, terus gimana kata tadi? Au muhibban, atau kamu pecinta, pendukung. Ya, orang yang punya kekayaan, dukunglah majelis itu dengan kekayaan antum. Wahai al-ghniya, dukunlah majelis dengan kekayaan antum. Dukunlah hal dengan kekayaan antum. Dukunlah pesantren dengan kekayaan antum.
Denganlah dukunlah majelis-majelis yang ada di masjid atau di rumah-rumah dengan kekayaan antum. Kalau antum punya kekayaan, itu namanya muhib, antum cinta. Antum cinta kepada itu. Dukung. Oh, aku tidak punya fulus, tidak punya uang untuk mendukung. Omonganlah. Ayo, cahnom, anak kita suruh duduk, suruh belajar. Sudah dukung dengan omongan, dengan support. Atau dengan, saya tidak punya uang, tidak punya itu. Dengan tenaga. Jereng kloso, noto kursi, bagi ini jadi kru majelis. Itu namanya muhibban, orang yang cinta. Sebelum muhibban, au mustami'an dulu. Mustami'an dulu, saya lupa. Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an. Sami'an itu dengar. Kalau dengar itu tidak bawa buku. Burung gitu. Tapi kalau muta'aliman itu duduk, nulis, nanya, itu belajar memang. Kayak ini apa? Tidak bisa nulis karena matanya sudah tidak bisa lihat, tidak jelas, tidak sempat nulis juga. Namanya sami'an, dengar lah, tidak apa-apa. Yang keempat, au muhibban, dukung, ya dukung. Yang kelima kata Rasulullah, wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Padahal kamu hancur, kamu rusak kalau kamu jadi orang kelima. Apa jadi orang kelima itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Wis alim ya ora, ya kan? Santri ya ora, ngrungokke ya ora, dukung ya ora, nganggur ini orang duduk sampai itu. Kamu hancur kalau tidak masuk dalam salah satu dari empat ini. Bapak ibu yang mulia, saya punya anak, panjenengan punya anak. Saya punya cucu, panjenengan punya cucu yang tua-tua ini. Kalau panjenengan tidak jadi orang alim atau santri, loh, anakmu harus jadi alim, harus jadi santri. Cucumu jadi orang alim, jadi santri. Supaya tadi itu saya katakan di awal, ya, jadi orang yang hidup walaupun dia mati, karena dia alim, gitu. Tapi kalau kita tidak mau mencetak anak kita, tidak mau mencetak cucu kita untuk jadi siapa? Perintah Rasulullah, alim atau muta'alim, terus mau kemana gitu Bapak Ibu? Ya, mau kemana? Tidak bisa. Ya, begitulah Bapak Ibu yang dimakan Allah. Mudah-mudahan insya Allah, dan saya yakin ya, orang yang hadir ini akan semua akan dapat berkah. Orang yang hadir ini akan dapat cahaya. Orang yang hadir ini akan terkabulkan hajat-hajatnya. Yang hadir ini akan dimudahkan oleh Allah hidupnya dunia dan akhirat. Orang-orang yang hadir ini akan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang mulia, pertahankan rasa cinta kita dengan para habaib. Pertahankan rasa cinta kita kepada para kiai dan para ulama yang soleh-soleh, yang menjalankan 3 perkara tadi itu. Panjenengan meninggal bersama mereka. Ya, walaupun panjenengan tidak punya amal seperti amal beliau-beliau itu, tapi karena kita cinta, sambungan cinta inilah kita akan digabungkan bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkat derajat Habib Idris bin Ahmad wa abaihi wa usulihi wa furuhim ila firdausil a'la ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa jadadihi ya rabbal alamin wa jami'il muhibbin haula'il hadirin. Allahumma ya Allah, iftah alaina wa iyyahum futuhul arifin, fakihna wa iyyahum fid din wa yu'allimu ta'wil bi rahmatika ya arhamar, yu'tina wa iyyakum sahwa wal jamalah fi jami'il umur ya yadfa'ana wa ankum wa usarina wa ahli baitina wa dhurriyyatina jami'a syarril fitan wa mihan wal amrad wal asqam wal waba ma dhahara minha wa ma batan. Waslih lana sya'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbatna bi Nabi Muhammad, Rabbatna bi Nabi Muhammad. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sambungan yang tidak ada putusnya ila akhir zaman. Rabtan la yanhal. Ittasalna bin Nabi ittisalan qawiyatan daimatan abadiyatan fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Wa istama'na bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jama'na bin Nabi ya Rabb fi yaqadha wa fil manam fid dunya wa fil akhirah ya Allah ya Allah ya Fatah ya Ghaza ya Rahman Rahim. Wa berkatil haula'i rijal, berkatil awliya salihin al maqbulin fi Semarang wa mahawali fi hadil makan ya rabbal alamin.
والأولياء الصالحين والعلماء من الحبائب والكيائين في جاوة الوسطى وفي جاوة غربية والشرقية وجميع أولياء الصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم في مشرق الأرض ومغرب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجة بالجنة ورد علينا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا ولكم بالحسنى بعد أمور طويل في طاعة الله بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.